anjuran dari Bapak Tito tadi, kalau memang komitmen dari para pemerintah dan masyarakat menemukan serta para swasta yang bisa mencari pasar yang tepat, saya rasa tidak menutup kemungkinan ini menjadi satu lahan atau lapangan kerja daripada para tenaga kerja saudara-saudara kita di Malaysia untuk bagaimana menekuni kegiatan membatik ini. Tapi kira-kira ada nggak Pak tujuan untuk ke sana nanti kalau memang ini bisa maksimal, bisa berjalan, bisa diterima dengan masyarakat Nunukan? Saya rasa pastinya ada. Kalau saya melihat tadi ada beberapa bahan batik yang dipakai rasa-rasanya nyaman dan enak. Sementara ini kan kita melihat kalau namanya budaya itu kuno, tidak gaul, ketinggalan zaman. Nah ini image yang begini yang ada di masyarakat khususnya di kalangan muda. Nah ini kita harus bersama-sama untuk bagaimana bahwa pemerintah pusat dengan segala kemampuannya batik itu dibuat baju yang modis dengan bahan batik. Nah ini satu terobosan yang bagus sekali sehingga jangan ada kesan bahwa batik itu dipakai dengan orang-orang yang kuno, orang-orang yang tua. Itu tidak lagi. Nah inilah tadi yang kita dengar bersama dari promosi yang disampaikan oleh teman kita dari Jogja tadi, sehingga nantinya kayak optimis ketika batik ini nanti dengan warna yang sudah dikombin sedemikian rupa sehingga mempunyai daya tarik yang bisa membuat para pemakai ini merasa nyaman, merasa percaya diri, dan memang bangga bahwa ini adalah produk Nunukan. Saya rasa tidak menutup kemungkinan peminat luar pun akan mau membeli. Para turis-turis yang datang kan pasti dia mau mengkoleksi dari daerah-daerah seperti yang didatangin, jadi supaya bagaimana dia pulang kan ada kesan bahwa ini batik dari Nunukan, ini ikonnya Nunukan. Nah demikian juga daerah-daerah lain. Ya kita harapkan demikianlah. Memang nantinya ke depan bahwa batik produk Nunukan yang sudah dibuat sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa, mungkin saya yakin itu akan menjadi pasar yang diminta cukup banyak dan menjadi lapangan kerja bagi para tenaga kerja yang ada di sana. Jangan jadi nggak semua lari ke sawit gitu Pak ya. Kalau semua lari ke batik, contohnya gitu seperti itu. Kalau kita juga ikan di Malaysia di Tawau itu, batik itu juga sangat digemari gitu. Iya. Sampai sekarang kan kita tahu lah bagaimana luar biasanya harga batik Indonesia yang diselundupkan ke sana gitu dengan beberapa pedagang-pedagang kita gitu. Karena harganya sampai 300% dari Mas. Bahkan sampai 500%. Nah ini kan sudah ada indikator bahwa batik kita juga diminati justru dinemukan atau umumnya di Indonesia untuk produk-produk batiknya luar tidak begitu berminat karena kelihatannya terlalu jreng, terlalu norak begitu. Nah, kita juga bangga tadi dari instruktur yang datang dia melihat kayu ulin itu. Kayu ulin itu kalau dia diproses itu warnanya akan menjadi warna yang natural, warna yang alami, yang bisa membuat warna kainnya menjadi warna yang menarik. Nah ini diberikan cara-caranya nanti kepada ibu-ibu, maka kayu ulin itu bisa digunakan untuk pewarna. Nah, ini satu hal yang menarik. Menjadi bahan Pak ya? Betul. Jadi inilah nanti mungkin ada beda dari daerah Jawa yang nggak punya ulin, nah di Kalimantan yang punya ulin menjadi warna atau kekhususan sendiri untuk menjadi perhatian dan daya tarik para pendatang. Oke, saya masih terkait dengan ini mungkin Pak Suharjito, Mas, terkait dengan pertanyaan dari Tracy tadi. Katakanlah, oke lah, kita berbicara mungkin 5 atau 10 tahun ke depan ketika misalnya memang batik ini ternyata sukses di Nunukan dan akan dibuat semacam katakanlah sebagai tempat produksi di Nunukan. Untuk investasi batik kira-kira seperti apa sih Pak? Sebesar apa sih dana untuk investasi batik? Kalau bicara tentang investasi, sebenarnya membuka produksi itu. Sebenarnya itu nggak terlalu besar ya. Cuma memang kalau di sini itu kendalanya bahan malamnya itu tadi. Kan harus didatangkan dari luar, iya. Kalau memang
benar-benar, bahkan tadi minyak tanah di sini harganya cuma 4.000 tadi kan, 4.000 atau 5.000. 4.000. Padahal di Jawa itu sudah 8.000, 9.000. Kan paling tidak kan dengan perbedaan harga 100%. Padahal modal utama kalau rajin batik tradisional itu kan minyak tanah, karena pakai kompor minyak tanah. Kalau di Jogja sekarang udah lari ke kompor gas sama arang, karena untuk cari minyak tanahnya itu mahal. Dan kompor gas 3 kilo gitu. Iya, 3 kilo itu juga ada kompor gas tabungnya dari batik. Ya, tabungnya tabung 14 kilo ya kali ya. Itu tadi ya Tracy ya. Jadi sebenarnya bisa aja ya. Sebenarnya kalau bisa. Tinggal itu tadi ada yang membuat investor datang. Ya misalnya dengan promosi dan bilang memang pemasarannya nanti jelas. Kan dekatnya dengan meja dan mereka katanya dengan batik kita. Artinya kalau Pak Suharjito sendiri sepakat bahwa sebenarnya kalau di Indo kan peluang batik Nunukan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ada yang tak seperti ini justru saya melihatnya. Dan kalau tadi dikatakan batik Nunukan batik di Malaysia itu sampai naik 300%, padahal belinya cukong atau apa ya istilahnya itu dari Indonesia itu cuma murah mas. Misalnya beli di sini kulakannya istilahnya. Kalau beli batik di Indonesia itu 100.000, di sana jualnya 300.000. Perajinnya itu cuma dapat 100.000 kan. Padahal uang 100.000 itu untuk memutarkan modal usaha batik itu sampai jauh mana misalnya seperti itu. Jadi dengan ini kan otomatis para perajin kecilnya nanti akan semakin terancam. Itu kalau yang sudah sampai ke arah industri ya. Istilahnya sudah ada industri sekedar misalnya hub industri lah, paling tidak itu. Oke. Baik ya, dari itu tadi ya buat Tracy yang sudah bertanya. Terus ini masih ada lagi pertanyaan. Ini masih dari Tracy ini yang menanyakan juga soal coraknya khas batik Nunukan tadi seperti apa. Itu mungkin tadi yang 3 kebudayaan lokal yang itu yang didesain ulang atau memang murni seperti itu dipindah ke yang dipakai Pak untuk ini? Ya kalau kita melihat dari motif yang dari 3 budaya lokal jadi ya sementara itulah yang kita kombinkan kemudian berikut dengan warna yang aslinya karena ini budaya jadi aslinya itu kita untuk sementara itulah yang menjadi motif kita. Dan ini pun setelah nantinya jadi bukan kita yang mengkombinasikan 3 budaya lokal ini, tapi ada memang desainer khusus. Nah, jadi tidak berarti kita membuat ini asal-asalan, tapi kita juga harus melihat nilai estetika daripada batik tersebut. Nah, jangan sampai nanti batiknya kok begini warnanya, nah ini yang kita nggak mau, jadi kita memang khususkan nanti memang orang yang ahli bisa mematchingkan warna-warna tersebut, tapi tidak menghilangkan keasliannya. Makanya kami meminta filosofis daripada ukiran itu tetap selalu melekat, sehingga kami juga tidak dikomplain daripada pemilik budaya ini. Jadi untuk sementara itu dulu, nanti ketika bagaimana pasar daripada batik ini, batik Nunukan nanti berkembang, silahkan ada tambahan-tambahan itu juga mungkin tidak melibatkan budaya kita, tapi mungkin itu hanya inspirasi yang muncul, itu monggo dipersilahkan demi lebih meriahnya batik tersebut. Mungkin ditambahkan dan ahlinya. Dan ini saya tambahkan ya, memang dalam pengembangan batik itu sebenarnya ada 2 sisi yang harus kita pegang. Pertama, kita harus, kalau istilah Jawa saya, nguri-nguri kebudayaan tradisional atau istilahnya membangkitkan kebudayaan tradisional. Jadi nanti dari segi motif saja, sudah ada motif tradisional Nunukan. Terus kalau kita mau mengikuti pasar, selera anak-anak muda Nunukan ini seperti apa?